La 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 la. Ada apa Insan? Ada apa Dana? Wah, ada apa ini? Aduh. Jadi kita sekarang ada di mana? Selamat siang, selamat sore, selamat datang di podcast kita bertiga. Welcome to Education Podcast. Apa judulnya? IC Classroom. IC Classroom. Tapi kita Welcome back. loh, San. Jadi kita kembali lagi di IC Classroom yang biasanya berdua, saya sama Insan. Sekarang ada siapa? Bertiga ya. Kenalin dong, siapa? Siapa kamu? Saya makhluk astral yang tiba-tiba lewat tidak sengaja. Dan sekarang pukul 12 malam ini. 12 malam, kita memang tengah malam. Pukul 1 ya teman-teman. Ya, sekalian kita setengah dua. nonton UEFA Nations Cup ya. Setengah dua kita take. Wow. Hari ini kita bahas karena kan memang fenomena gara-gara pandemi ya, sehingga memunculkan sebuah fenomena baru, fenomena kuliah online, di mana memang ada sedihnya, ada senangnya. Ya. Polemik, pro dan kontra. Nah, sekarang kita undang langsung pelakunya, pelaku tersangka yang memang dia merasakan dulunya kuliah tatap muka dan sekarang tiba-tiba kuliah online. Sebenarnya gimana sih rasanya? Nah itu kita undang langsung jauh dari sana. Perkenalkan dulu dong. Saya Muhammad Rizaldi, bisa dikenal dengan nama Icang. Kenapa nih kok dinamakan mau dipanggil Icang? Sebenarnya itu dari lahir ya, itu dipanggil Icang karena memang dulu saya itu kayak apa? Pelat gitu loh. Pelat. Dari kecil ya, apa ya? Pelat gitu loh, Pak. Pelatnya nggak bisa ngomong apa nih? Pelat pelat kabes. Kayak ngomong lah. Icang ini semester berapa, Cang? Saya sendiri semester 7, alhamdulillah. Semester 7. Iya. Oke, Cang, kalau gitu kan kita habis pandemi ini, kita udah mulai semester lalu itu kita udah mulai kuliah daring ya, kuliah online. Iya, bener. Kuliah online. Nah, kamu kan ngalamin gimana rasanya kuliah yang offline ya, ketemu ya di kelas, biasanya ketemu aku dan Insan, terus habis itu sekarang akhirnya kuliahnya online yang notabene ketemunya cuma lewat virtual. Gimana sih rasanya kalau kuliah online itu? Rasanya jujur waktu pertama di sini bohong juga nggak apa-apa kok. Jadi di sini bohong itu tidak berdosa. Jadi pertama itu feel atau vibes-nya itu pasti chill. Beda banget ya. Pertama yang aku rasain di offline itu kita kayak ya udah bangun, habis itu kuliah, rutinitas biasa gitu, biasa. Habis itu kita ngejalanin apa yang udah kita jadwal semestinya gitu ya. Dan waktu perubahan di masa pandemi dan online dan kawan-kawan ini juga itu bakal pertama mindset saya yang saya rasain, oh ya udahlah, kan ini online juga kan, kalau online kan nggak terlalu nggak terlalu sibuk gitu loh. Ya lebih santai, pikiran saya gitu. Memang sebenarnya ya beda yang paling kelihatan kalau kuliah tatap muka dan online ini apa sih, Cang? Kalau offline kan ketemu, Bapak. Enggak, maksudnya bukan yang dalam konteks ketemunya, yang lainnya entah penyampaian materi yang paling beda. Kan ini beberapa mahasiswa biasanya anak-anak ya, teman-teman ini ada yang bilang online nggak enak, materinya nggak nyampe gitu, atau online dosennya banyak kasih tugas nih, online jadinya kayak kuliahnya 24 jam soalnya kena tugas kayak gitu-gitu. Gimana? Untuk yang podcast pertama itu juga udah bahas, karena yang pertama itu anak-anak itu sebenarnya itu bukan di masalah bagaimana cara kita bertatap muka, tapi yang pertama itu anak-anak memang itu suka mager untuk support
support mereka diri mereka sendiri ya untuk lebih deket sama teman-teman ataupun dosen-dosen yang ada di bukan yang ada di circle-nya Zoom. Kok circle apa sih, Rek? Ruangan Zoom. Oh, di room Zoom-nya. Di room Zoom. Tidak bangun interaksi. Iya, jadi mereka itu malu-malu, Pak. Jadi itu mereka malu-malu, termasuk saya sih. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah malu-malu, sudah maluin sebenarnya. Jadi kalau emang mereka kayak mageran sih, lebih ke mageran, terus habis itu malu, lebih ke interaksi yang kalau aku buka kamera, apakah teman-teman ini bakal ngejek aku, kamarnya jelek atau gimana? Itu selalu ada di pikiran anak-anak ya, jujur ya. Iya, jadi kayak mereka itu lebih ke malu nanti kalau sedang apa ini nanti di hey iki lho hari-hari ini ngerti lah Indonesia ya apa lah. Jadi kita itu lebih ke bagaimana ya, kalau memang itu konteksnya kita belajar ya ayo sama-sama belajar, lebih support ke teman-teman aja, jadi nggak usah ada stigma yang buruk. Dan kemarin kata si Yanuar yang kedua itu katanya Januar ini mahasiswa Untak juga, mahasiswa Untak semester 5 sekarang. Nah, si Januar ini bilang, Mas, aku ini kalau ada loh Mas temanku yang kalau salah satu dari kita ini selalu support diri untuk lebih berinteraksi dengan teman-teman, habis itu kayak lebih bercengkrama dengan dosen-dosen, itu kayak lebih kayak stigma mereka itu kayak cari muka, carmuk sama dosen. Jadi gitu. Carmuknya emang gimana sih sebenarnya kalau cari muka ke dosen tuh? Nggak tahu juga ya. Kalau versi anak-anak yang nge-label temennya yang carmuk itu dengan ya kayak jawab pertanyaannya dosen terus habis itu sering berinteraksi dengan dosen terus di waktu Zoom. Tapi kalau bagiku sendiri waktu di podcast kemarin yang saya bahas itu ya memang itu nggak salah sih, bukan carmuk ya, itu emang itu edukasi pembelajaran ya, itu emang interaksi ya, it's fine gitu, nggak ada. Memang kita sebagai dosen kan juga memang menuntut mengharapkan itu sebenarnya. Iya, jadi mungkin ke teman-teman itu lebih ke malu nggak pede, terus belum nanti kalau ada teman-temannya yang ngegoreng dia di cangkruan. Iya, kayak kamarnya ada gini, dadak nori kayak gini. Lebih. Aku nggak pernah berpikiran sih bahwa ternyata background atau latar belakang mereka ternyata juga. Yes. Iya, berpengaruh ternyata ya. Soalnya bagi kita sih kalau ngajar ya kita nggak memperhatikan itu ya. Gitu. Tapi ternyata buat anak-anak background ini berpengaruh ya. Iya, jadi kayak background kamar ya. Bukan background kamar ya, Pak. Gimana ya, kayak setupmu kalau nggak usah open cam kayak gitu loh. Idealisnya itu mereka gitu. Kalau setupmu nggak usah open cam. Tapi beberapa anak juga yo nggak masalah sih meskipun setupnya nggak wah yo wis lah. Meskipun tak tidur. Tapi mungkin bangun tidur ya mungkin itu kan dalam lingkungan mereka kan nanti takutnya dibully dengan. Iya, takutnya itu dibully itu loh. Itu jadinya. Apalagi di zaman sekarang kan tahu sendiri gimana media itu. Wah, gila. Terus untuk yang kedua mungkin tugas ya. Kalau dari tugas sendiri mungkin dari Bapak Ibu dosen juga sudah meringankan tugas yang ada. Kayak beberapa tugas itu udah kayak apa ya? Dikurangin. Karena beberapa tahun yang lalu belum. Beberapa periode yang lalu itu katanya banyak yang mengeluh dan semester lalu terlalu banyak dan saya itu ya sedikit mengalami mungkin, tapi berhubung kayak mata kuliah saya sudah banyak berkurang, iya, jadi nggak terlalu beban. Sombong kamu ya, Mas. Saya sudah mau lulus. Tapi kayaknya skripsinya 4 tahun ya? Oh jangan. Saya ini skripsinya lulusnya 4 tahun, apa nanti nambah 4 tahun lagi? Skripsinya aja 4 tahun. Jangan. Nanti jadi beban pikiran. Kalau dari harapannya Icang sendiri sih, harapannya kepada dosen tentunya ya. Iya. Untuk mengakali kuliah daring biar gak bosen, kemudian biar terlihat menarik sehingga teman-teman itu lebih aware terhadap materi atau mudah menerima materi. Gimana sih sebenarnya harapannya? Lebih ke gini aja, Pak. Mungkin dari mahasiswa sendiri
bisa ditangkap omonganku tadi, jadi nggak usah set up wah dulu, nggak apa-apa open cam, it's okay Mas yo, meskipun kamu dibully, jadi terserah kamu mau kamu dibully mau di apa, yang penting kamu itu kuliah, kamu itu dapat materinya. Kalau memang kamu lagi males, ya wis dengerin dulu apa yang memang belum masuk di otakmu, tulisan aja apa yang nggak jelas nanti ditanyain PC ataupun di WA grup gitu aja. Jadi nggak perlu mikirkan yang lain lah, yang kita dapat materi. Iya, jadi fokus dulu aja di situ. Kalau emang waktunya di situ, fokus dulu di situ. Kalau udah selesai ya wis. Dan untuk mungkin Bapak Ibu dosen dan kawan-kawan menganggap mereka ini sebagai teman bermain. Ya, menjadi teman bermain, tapi si mahasiswa ini juga harus segan dengan Bapak Ibu dosen ini. Tetap hormat. Iya, tetap hormat. Soalnya dia zaman sekarang tahu sendirilah, kalau sudah dianggap teman bermain pasti si mahasiswa, adalah beberapa mahasiswa ini pasti megel dong. Ini ada yang menarik dan jujur aja aku sama Insan ini baru ternyata yang dari tadi tanya itu background ini berpengaruh ya ternyata. Nah, kalau buat kamu sama teman-teman, biasanya kalau misalkan backgroundnya nggak oke, itu biasanya dikocrokin apa sih di tongkrongan? Kayak gimana sih gojloginnya? Oke, kalau aku sendiri mungkin kalau dari aku sendiri ya dengar dari teman-teman yang mungkin kampus lain ataupun kampus di luar Surabaya, itu mungkin kayak apa? Kon wingi ndelok gak? Gak apa-apa. Iya kan, tandanya kan kita akrab ya. Iya. Akrab. Lumba-lumba. Lihat nggak ini loh, kemarin waktu Zoom arek iki loh sama pacare. Terus iki loh waktu Zoom dia ini loh sedang ada di misalkan ada di pasar. Iki loh arek iki loh Pak nang pasar ngono. Iki loh biasanya arek iki kan ngene. Nah. Tapi ternyata waktu aku kemarin Zoom online ada yang live cam dia di mall. Menarik sekali. Dan ada yang dia live cam on cam itu dia di mall. Jadi waktu aku on camera, waktu aku zoom ya, aku bisa lihat backgroundnya anak-anak ini ya di mall. Jadi gerai-gerainya mall, kayak misalkan kayak Zara, Uniqlo, iya, berarti kan artinya si anak itu kan sebenarnya dia tahu kalau jam itu kan jam kuliah. Harusnya kan dia mempersiapkan bahwa dia itu kalau jam kuliah memang persiapkanlah tempatnya di mana gitu. Benar. Jalan dulu tuh ya di pending dulu lah, jalan-jalan entar nanti setelah kuliah atau gimana. Tapi kan juga anak-anaknya sendiri juga tidak menyiapkan dirinya sendiri, sedangkan begitu. Iya. Itu di luar konteks izin. Oh iya. Iya, di luar konteks izin dulu toh. Ya. Kalau beberapa temanku kan ada yang izin. Iya, ada yang izin, ada yang konteks izin dengan mungkin kayak Yudis ini juga mahasiswa Untak. Oh, yang semester tua itu ya, semester 9 ya. Yang kalau pakai baju sering garis-garis. Itu kan sering konteks izin ke pasar nganter ibu, izin nganterin ibu, nganterin adik. It's okay sih kalau bagiku konteks izin itu mohon diperbolehkan. Tapi kalau kayak ya yang ya istilahnya megelno kayak ya seharusnya kita itu juga perlu EQ ya, etika quality ya. Jadi nggak sekedar IQ aja. Kalau EQ-nya bobrok ya jadi no comment. Emang menarik sih ya kalau etika sih yang pertama mahasiswa tuh seperti itu ya kehidupannya mahasiswa. Menarik sih kalau melihat fenomena kuliah online ini karena banyak. Ternyata banyak. Sebagai dosen kan juga merasakan bahwa ya cukup lebih capek ya kuliah online daripada offline. Buktinya kita harus nyiapkan sampai semua orang mungkin capek Pak dengan adanya pandemi, habis itu semua capek gitu, new normal. Capek banget sih, dan soalnya memang nggak bisa dihindarin. Kita sampai sekarang nggak bisa kuliah tatap muka langsung ya, nggak bisa kuliah offline gitu. Memang belum diizinkan sih. Ya, benar. Tatap muka tuh selain dapat materi juga kita mungkin bisa agak cuci apa ya? Cuci baju sih. Cuci baju. Kemarin ada mahasiswa yang waktu online dia sambil cuci gitu.
Ya emang nggak bisa dihindari, tapi sebenarnya bisa dihindari. Sebenarnya bisa sih ya. Ditunda dulu ditunda dulu boleh. lah, Atau waktunya sebelum kuliah cuci dulu, terus pas udah kuliah kita langsung tatap muka di mana, yang di ruang TV atau di kamar atau kayak gimana. Tapi memang fenomena mahasiswa ketika kuliah online ya, khususnya ketika conference ya, itu memang ada yang tiktokan. Oh iya. Kemudian ada yang dia seperti sambil berdandan. Apun Bang Jago. Padahal kan mereka nggak merasa bahwa diliatin gitu loh seperti itu ya. Kan kita perhatikan loh. Kita perhatikan. Mungkin untuk di mahasiswa sendiri ya kalian harus jaga etika lah. Tetap jaga etika meskipun ini suara online. mahasiswa loh ya. Ini Suara mahasiswa. Bukan suara dosen loh. Ini nggak kita setting ya. Ini nggak kita setting. Bukan kita paksa loh ini ya. Ini bukan kita paksa ya. Jadi ya jangan sekali-sekali lah yo, jangan goreng temanmu sendiri, yo, jangan dibully. Terus kalau emang ada conference ya, kalau memang ada keperluan kayak cuci-cuci ataupun lagi ada pesanan jajan, pesanan apa sembarang pesen opo jalan ya kalau jalan-jalan sih itu pilihan ya Pak ya, bukan suatu kewajiban, maksudnya yang kewajiban gitu loh. Yang kayak mungkin itu ada orang tuanya yang memang butuh biaya nggak bisa ditinggal, dan itu memang dia tulang punggung atau gimana, itu bisa izin dulu nggak apa-apa, mungkin beberapa menit atau gimana, ataupun off cam dan kamu izin itu it's okay. Jadi etika itu mempengaruhi semuanya kok, meskipun kamu goblok, kalau kamu punya etika ya wis etikanya baik lah. Nilainya juga bisa baik. Amin. Top lah. Jadi emang kita nggak menuntut banyak sih ya, cuman memahami lah, cuman ya ada batasannya gitu kan gini, maksudnya kan kalau mahasiswa itu kalian sudah bukan anak kecil, jadi sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri kayak gitu. Jadi memang materi-materi juga kalian seharusnya juga harus menyerap itu gitu. Lebih aktif lagi ya. Iya, aktif lagi kayak gitu sih. Emang persiapannya ya pro kontra juga sih. Terbaik lah. Yang penting lah kita sama-sama nikmati, dosennya juga menikmati, mahasiswa juga menikmati kuliah di masa pandemi ini. Emang mau gimana lagi ya? Memang terjadinya seperti ini ya. Emang harusnya kita nikmati aja. Sebenarnya jeleknya itu ya di culture kita sih sebenarnya. Lebih tepatnya kalau kita dulu nggak bisa, misalkan di olahraga ya, kita belajar olahraga dan kita nggak bisa guling depan itu apa? Roll depan. Kalau kita nggak bisa roll depan, kita pasti diketawain. Dan kalau di Belanda di mana, dan itu aku lihat sendiri, kalau emang kamu nggak bisa kayak roll depan ataupun kayak misalkan main skateboard habis itu pengen belajar trik dan itu gagal, kamu itu bakal disupport, nggak diketawain. Kalau di Indonesia pasti diketawain, yakin aku pasti. Nggak mungkin. Kalau nggak diketawain pasti istirahat. Kelona aku mau ini jadi bahan perbincangan ini kok pasti. Jadi lebih ke kayaknya culture kita. Iya. Di Indonesia aja tuh pelatih mentalnya bisa mental banget gitu. Tapi lancar kan kuliah online, jadi maksudnya gini. Iya, lancar. Lancar itu tidak ada kendala ini. Oh, cuman ada sih biasanya kendala kalau buat temen-temen yang di rumahnya susah sinyal. Sistem. Iya, teknis ya. Jadi ya emang itu suka dukanya kuliah online sih. Jadi memang ada kadang-kadang teman-teman yang susah sinyal, terus dia berada di mungkin kampung halaman ya, yang jauh, mungkin tidak di Surabaya atau bagaimana. Di Kalimantan. Jadi itu memang bagian dari tugas dosen sih untuk memaklumi itu. Benar. Tapi bukan berarti yang di Surabaya pun bisa leha-leha. Kalau misal kuliah online kayak gitu. Dan teman-teman mungkin juga di sistem Pak. Jadi teman-teman ini banyak ngeluh yang kayak sistemnya kurang tanggap. Negeri, univ swasta, univ apapun itu semua teman-temanku belum maksimal. Tak tanyain, punyamu kayak gini? Iya sama. Aku juga kalau mau upload itu kadang udah ke-upload, kadang udah ngupload 2 kali, kadang belum ke-upload, jadi harus sering-sering refresh. Itu karena memang proses adaptasi ya, karena kan memang sebelumnya kita tidak pernah full online, kemudian tiba-tiba kita semuanya full dilakukan secara normal. Mungkin memang agak sedikit kaget, tapi kayaknya mungkin kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi seperti itu ya. Benar sekali. Apalagi yang mau kita bahas?
sedikit info bahwa IC Classroom Podcast ini numpang oleh studionya Icang ini. Alhamdulillah. Di balik layar. Ini orang di balik layar yang podcast kemarin kita sebut-sebut ya, ini anaknya. Ini adalah orangnya. Ya, yang bakal kasih kalian giveaway. Ya. Ada lagi Insan? Sudah sebenarnya Sudah ya, kita oke. sudah cukup banyak mengulas bagaimana sih sebenarnya dari sisi mahasiswa kuliah daring atau kuliah online itu, dan ternyata kita punya pandangan yang banyak nih. Iya, baru tahu juga. Bagaimana sih pandangannya terhadap kuliah online, dan sudah dibahas semua di oleh si Icang ini tadi. Siap. Banyak insight ya, jadi banyak yang kita nggak tahu. Iya. Ternyata terjadi juga di mahasiswa ini. Iya. Ternyata gitu. Kalau gitu kita ketemu di podcast yang selanjutnya di IC Classroom, akan kita bahas segala ilmu soal komunikasi ya. Soal komunikasi, dan memang mungkin nanti akan banyak sedikit sekali selingan-selingan obrolan santai dengan tema seperti sekarang ini, dari bukan hanya sekedar materi-materi, tapi juga akan banyak sekali membahas mengenai hal-hal apapun yang ada di dunia ini. Wah. Iya, benar-benar. Yang penting tadi gimana? Dan positif. Positif. Sulit untuk positif. Jangan ya kalau itu ya, jangan. Oke, goodbye. Thank you for Oke, listening, for bye. watching. Goodbye. See you tomorrow. See you. Night.